Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Bapak Uskup Datu Cornelius Pion. Selamat mendengarkan. Karena kami bersalah semua. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan puji Tuhan kerana kita dapat bertemu melalui renungan audio Kopi Rohani 17 Februari 2021 bersempena dengan Hari Raya Abu, permulaan masa Prapaskah. Injil yang kita dengar dan renung bersama adalah diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan merenung sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Kerana jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji oleh orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat oleh orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, walaupun dalam masa PKP karena pandemi COVID-19, kita tetap yakin terhadap penyertaan dan belas kasihan Yesus. Kita memasuki masa Prapaskah pada 17 Februari 2021, yaitu hari ini, dengan menjambut Hari Rabu Abu. Masa Prapaskah selama 40 hari adalah tradisi Gereja Katolik untuk mempersiapkan kita umat menyambut perayaan Paskah kebangkitan Yesus sesudah Dia melalui kesengsaraan dan kematiannya di kayu salib. Bagi kita umat Katolik, masa Prapaskah adalah kesempatan untuk memeriksa dan membetulkan relasi kita dengan Allah pencipta kita, sesama manusia kita, dan alam ciptaan Tuhan. Dalam kita menerima abu, lambang pertobatan, kita juga menerima pesan, ingatlah engkau ini debu dan akan kembali menjadi debu. Sepanjang masa Prapaskah kita diingatkan siapa kita di hadapan Yesus, agar kita jangan pernah lupa, tetapi sentiasa bangga dengan identiti Kristiani kita, komited kepada misi kita, dan yakin dengan pilihan kita mengikuti dan melayani Yesus, karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6. Kita gunakan masa Prapaskah untuk memeriksa dan membetulkan sikap dan motif relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama kita manusia, dan dengan alam ciptaan Tuhan melalui doa, sedekah, dan puasa. Saudara-saudari, sepanjang masa Prapaskah kita mengambil kesempatan melakukan rekoleksi atau retreat pribadi atau bersama keluarga dan komuniti dengan mengambil masa berdoa agar kita sentiasa hidup dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan kita dengan Yesus dalam menempuh cabaran-cabaran iman setiap hari. Karena tanpa aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Masa Prapaskah ini adalah satu kesempatan baik bagi kita untuk lebih menyadari tanggung jawab kita terhadap kebajikan sesama kita manusia melalui sedekah yang kita hulurkan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang kita lakukan atau tidak lakukan terhadap seseorang, kita telah melakukan atau tidak melakukan itu terhadap Dia sendiri. Matius bab 25 ayat 40 dan juga ayat 45. Saudara-saudari, masa Prapaskah juga adalah kesempatan bagi kita pengikut-pengikut dan murid-murid Yesus untuk mengamalkan puasa, agar kita dapat melatihkan diri kita sentiasa dapat memilih dan memihak kepada kehendak Yesus dan tidak menjadi hamba kepada kehendak sendiri sahaja. Puasa yang bersifat iman tidak terhad kepada mengurangkan makan dan minum, tetapi sepatutnya merangkumi keinginan, selera, dan penggunaan deria panca indera yang tidak teratur. Sikap mementingkan diri sendiri dan tidak ada semangat pengorbanan untuk memilih dan melayani apa yang patut dan benar untuk Tuhan
untuk sesama kita manusia, dan untuk alam ciptaan Tuhan harus kita puasakan. Sepanjang masa Prapaskah adalah kesempatan bagi para katekumen untuk mempersiapkan diri dengan membuat penilaian dan memurnikan motif untuk menjadi pengikut Yesus. Seseorang katekumen perlu meninggalkan gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan agar dapat dibantu, diajar, dan diberi kebijaksanaan oleh Roh Kudus sepanjang perjalanan imannya. Saudara-saudari, bagi kita yang sudah menerima sakramen pembaptisan, masa Prapaskah adalah kesempatan untuk memeriksa diri sejauh mana kesetiaan kita terhadap janji-janji baptis kita kepada Yesus dan juga kepada gerejanya. Kita diberi kesempatan untuk bertobat, melalui sakramen pengakuan, dan pada malam dan hari perayaan Paskah kita membaharui dan menetapkan kembali janji-janji baptis kita. Marilah saudara-saudari, kita sama-sama menghayati sepanjang masa Prapaskah ini dengan mengambil sikap mau datang kepada Yesus, mendengar sabdanya, dan melakukan kehendaknya, agar kita akan terus dimantapkan dalam hidup berbudaya, menyembah Tuhan, memantapkan iman, dan bertanggung jawab sosial. Perjalanan bersama kita dalam membangun iman yang berlandaskan 3 tonggak ini, kita yakin akan membantu kita mampu dibentuk menjadi komuniti umat Allah yang komited dan efektif melayani kerajaan-Nya. Saudara-saudari, semoga dengan menghayati masa Prapaskah, kita akan didorong menjadi umat yang sentiasa bangga dengan identiti Kristiani kita, komited dengan misi kita, dan yakin kepada pilihan kita, yaitu memilih mengikuti Yesus, karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan, karena Dialah destinasi hidup kita akhirnya. Saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan kita dapat bertemu melalui renungan singkat dalam membuka masa Prapaskah ini, dan sampai kita berjumpa lagi di lain masa, marilah sama-sama kita mengingati pesan yang penting sepanjang masa Prapaskah ini, yaitu engkau ini debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian bab 2 ayat 7. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada dalam kesempatan mendengar renungan audio Kopi Rohani ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik amu. Terima kasih kepada Bapak Uskup atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati.